Selamat datang kembali saudara-saudara di channel Suara Pergudungan. Hari ini kita telah memasuki Advent yang keempat. Sebelum kita masuk pada perayaan-perayaan Natal, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan mempersiapkan hati kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini Kau berikan kepada kami untuk menerima kasih karunia-Mu. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu dan berkat-Mu dalam sukacita kami, dalam arak-arakan kegembiraan kami untuk merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Penebus bagi seluruh umat manusia. Penuhilah hati kami, hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Amanginang dan saudara-saudara, bagian ini dari 1 Samuel pasal 2 ayat 9 menggambarkan ucapan syukur Hana karena Tuhan telah menjawab doanya. Tetapi puji-pujian yang dipanjatkan Hana melampaui puji-pujian seorang ibu yang memperoleh seorang anak. Pujian Hana adalah pujian umat Tuhan yang mengenal Tuhan Allahnya. Kalimat-kalimat yang diucapkannya begitu agung sehingga membuat kita mengaku bahwa Hana adalah seorang perempuan yang sangat melimpah akan pengenalan siapa Tuhannya. Hal pertama yang dinyatakan Hana adalah bahwa Tuhan adalah sumber kekuatannya. Dia tidak punya kekuatan, tidak punya pasukan, tidak punya senjata, tetapi Tuhan yang melindungi dia. Tuhan memperhatikan mereka yang tertindas. Tuhan memberikan keadilan bagi yang diperlakukan tidak adil. Dan seluruh Alkitab penuh dengan tema seperti ini. Bahkan Israel pun dibebaskan Tuhan karena Tuhan tidak tahan melihat ketidakadilan terjadi. Dalam penghakiman akhir, nanti Tuhan akan menyatakan pembalasan kepada semua penindas sepanjang zaman karena belas kasihannya kepada mereka yang dibunuh dengan kejam. Maka hal berikut ini disampaikan Hana melalui pujiannya, bahwa Tuhan akan menilai setiap kekuatan manusia. Segala ucapan sombong, segala pikiran yang terlalu membanggakan kekuatan sendiri akan dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan memahami sampai di mana kekuatan seorang manusia. Oleh sebab itu dia juga yang mengajarkan kerendahan hati kepada setiap orang yang menilai terlalu tinggi dirinya sendiri. Siapa yang menilai dirinya terlalu tinggi, melampaui kenyataan yang ada, akan direndahkan oleh Tuhan. Direndahkan sehingga dia tahu bagaimana memberikan penilaian yang tepat akan kemampuannya sendiri. Siapakah orang-orang yang meninggikan diri itu? Itulah yang kita baca dalam perikop hari ini. Sebagaimana pujian sekaligus kesaksian dari Hana. Ada orang yang menganggap diri kuat dan kaya,
tetapi lupa kalau sumber kekuatan dan sumber kekayaan yang sejati adalah Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang menopang manusia, dan Tuhanlah yang memberikan segala yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Siapa yang menganggap kekuatannya besar tanpa mengandalkan Tuhan, dialah orang yang akan direndahkan Tuhan. Siapa yang mengatakan usahaku sendiri yang memberikan aku kekayaan ini, dia juga akan direndahkan Tuhan. Selain itu, pujian Hana ini juga adalah pengenalan akan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan yang memegang nyawa setiap orang. Setiap hembusan napas berasal dari topangan Tuhan. Nyawa setiap makhluk ada di tangannya. Maka dia yang memberikan nafas, dia juga yang memanggil nyawa setiap orang untuk kembali kepadanya. Jika kita merenungkan hal-hal ini, semakin kita sadar betapa rapuh dan lemahnya kita. Orang-orang yang menganggap dirinya kuat, kaya dan berhikmat, bisa saja mereka itu menjadi rendah di hadapan Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat 9 dan ayat 10, Allah lah yang memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang dikasihinya, tapi juga memberikan kebinasaan bagi orang-orang fasik. Di sini ada perbandingan yang berbeda secara ekstrim mengenai cara Allah menyatakan dirinya kepada orang yang dikasihinya dan kepada orang-orang fasik yang memusuhinya. Amanginang dan saudara yang kekasih, jika kita sekarang memasuki Advent yang terakhir, kita mendengarkan puji-pujian Hana, pujian yang dipanjatkan oleh seorang perempuan biasa dengan permasalahan yang kecil dibandingkan dengan catatan perjalanan sejarah Israel. Tetapi Tuhan memakai dia untuk menyatakan pujian yang bukan saja menjelaskan dengan tepat siapakah Tuhan Allah, tetapi juga membukakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam Kristus pada akhir zaman nanti. Dan inilah, saudaraku, pengharapan besar, pengharapan seorang Hana, seorang perempuan biasa, tetapi pujiannya menjadi luar biasa karena pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Di situ juga nampak kerinduannya dalam ekspresi ucapan syukurnya kepada Tuhan. Jika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kita juga jadi orang yang ikut ambil bagian dalam pemujian kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, sekaligus juga mengucapkan syukur kita. Kita mengaku bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini kalau bukan mengandalkan Tuhan. Sebagai keluarga, sebagai persekutuan, sebagai komunitas gereja, kita dipanggil untuk ikut dalam arak-arakan sukacita ini, menyatakan bahwa Tuhanlah pada akhirnya yang membawa sejahtera, damai, dan memenuhi sukacita kita. Meskipun kita menghadapi pergumulan, tetapi pergumulan kita sebesar apapun itu tidak bisa menggantikan kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah pujian Hana ini sebagai seorang manusia biasa, seorang perempuan biasa, jadi teladan bagi kita. Betapa kita dalam pekerjaan kita yang sederhana, pekerjaan kita sehari-hari, kalau kita merasa kita bukan siapa-siapa, kita orang biasa saja, aktivitas yang biasa saja, peran serta yang biasa saja, tapi melalui pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kasih karunia Tuhan yang benar, membuat pujian kita berkenan kepada Tuhan. Selamat memuji Tuhan, mengekspresikan ucapan syukur kita oleh karena pengenalan, pengertian yang benar akan kasih karunia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena firman-Mu sebagaimana Hana, seorang perempuan yang menyatakan pujiannya kepada Tuhan oleh karena pengenalan yang benar.
Kami mengaku bahwa tidak ada manusia yang bisa berdiri oleh karena kekuatan dan kemampuannya sendiri. Kalau kami mempunyai pengertian, itu karena Tuhan memberikan kepada kami roh pengertian. Kalau kami memiliki harta benda, itu pun hanyalah titipan Tuhan. Kalau kami mempunyai kesehatan, kekuatan, waktu, itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Dalam sukacita kami Tuhan, dalam Advent yang keempat ini, kami mengaku bahwa Tuhanlah yang menghidupkan kami. Sertailah kami Tuhan sepanjang hari ini, biarlah semua kegiatan, aktivitas kami, persekutuan kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.